Generasi Z atau Gen Z menghadapi berbagai tantangan berat di era modern, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan hingga tingginya harga pokok seperti rumah. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyatakan kekhawatirannya bahwa generasi muda saat ini terancam tidak mampu membeli rumah, yang merupakan kebutuhan mendasar. Permasalahan ini semakin diperparah dengan tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Negara pada tahun 2021 hingga 2022, ada 9,9 juta penduduk Indonesia yang menganggur, dan sebagian besar diantaranya berasal dari generasi muda, khususnya Gen Z. Fenomena ini membuat Gen Z berpotensi menjadi salah satu generasi termiskin dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pertumbuhan populasi menciptakan banyaknya persaingan di dunia kerja, sementara upah yang ditawarkan seringkali tidak mencukupi. Hal ini menyulitkan berbagai pihak untuk mencapai kestabilan ekonomi, apalagi membeli rumah dengan harga yang terus meningkat. Pandemi COVID-19 juga memperburuk situasi ini dengan menyebabkan banyak perusahaan tutup dan harga barang melonjak. Dampaknya, Gen Z yang baru memasuki dunia kerja menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam mencari pekerjaan dan baru mencukupi kebutuhan hidup mereka. Situasi ini semakin menyakitkan bagi mereka yang baru lulus sekolah atau universitas karena harus bersaing dengan pasar kerja yang semakin ketat. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar juga menghambat peluang bisnis bagi Gen Z. Kekayaan dunia kerja masih dikuasai oleh segelintir orang, sementara inovasi baru yang diperlukan untuk bersaing membutuhkan sumber daya yang tidak terlalu tersedia. Akibatnya, Gen Z harus bekerja lebih keras untuk menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri. Bahkan di sektor bisnis, mereka harus mampu menemukan ceruk pasar baru yang belum banyak dijamah. Gaya hidup konsumtif menjadi tantangan lain bagi Gen Z. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, tingkat tabungan remaja menurun drastis. Mereka memilih menghabiskan uang untuk pengalaman atau kebutuhan sesaat dibandingkan menabung untuk masa depan. Fenomena ini meningkatkan resiko kemiskinan di masa tua jika tidak segera diatasi. Tren seperti soft saving, di mana uang lebih banyak dihabiskan untuk pengalaman ketimbang tabungan jangka panjang, semakin memperburuk keadaan. Padahal usia 20-an hingga 30-an merupakan fase krusial untuk membangun fondasi keuangan yang kuat. Generasi sebelumnya sering mengkritik Gen Z sebagai generasi yang sulit bertahan di tempat kerja dan cenderung mengutamakan kenyamanan daripada stabilitas, meski mereka mencari pekerjaan yang bermakna. Sikap ini seringkali tidak realistis dalam menghadapi kerasnya persaingan dunia kerja. Misalnya, Gen Z yang memilih untuk berhenti dari pekerjaan mereka sebelum menerima gaji pertama hanya karena mereka tidak merasa nyaman di lingkungan kerja. Generasi sebelumnya seperti generasi Baby Boomer lebih fokus pada stabilitas finansial dibanding kenyamanan emosi di tempat kerja. Teknologi juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang mulai menggantikan pekerjaan manusia. Menurut OECD, lebih dari 25% pekerjaan di negara-negara maju bisa digantikan oleh AI. Profesi seperti akuntan, desainer grafis, bahkan beberapa posisi di bidang kreatif kini mulai diambil alih oleh perangkat lunak yang didukung kecerdasan buatan ini. Hal ini tentu menjadi ancaman besar bagi Gen Z yang baru mulai meniti karir. Namun, teknologi juga bisa membuka peluang bagi mereka yang memiliki keterampilan di bidang digital. Misalnya seperti profesi data analisis, AI engineer, dan pengembangan perangkat lunak yang semakin dibutuhkan. Untuk tetap relevan, Gen Z harus terus belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan di era digital. Di sisi lain, Gen Z harus terbuka terhadap teknologi agar mampu bersaing. Adaptasi terhadap teknologi modern juga menjadi kunci untuk bertahan di tengah arus perubahan. Misalnya, mereka yang mampu menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas kerja akan lebih dihargai di dunia profesional. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi berisiko besar tersingkir dari pasar kerja. Manajemen keuangan yang baik juga menjadi kunci keberhasilan Gen Z. Dengan mengelola keuangan secara bijak dan berinvestasi di masa muda, mereka dapat membangun stabilitas ekonomi yang tahan lama.
Tidak hanya itu, kesadaran untuk mengurangi gaya hidup konsumtif juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kestabilan finansial. Misalnya, Gen Z perlu belajar untuk menabung lebih banyak dan menghindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Gen Z adalah memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mencapai stabilitas finansial. Dengan munculnya berbagai platform investasi digital, mereka memiliki peluang untuk mengembangkan kekayaan mereka sejak usia muda. Selain itu, pendidikan finansial juga menjadi hal yang tak kalah penting. Generasi muda harus memahami pentingnya perencanaan keuangan, investasi jangka panjang, dan pengelolaan utang untuk menghindari jebakan finansial. Gen Z juga dihadapkan pada kesejahteraan mental yang semakin meningkat. Banyak dari mereka yang merasa tertekan oleh standar kesuksesan yang tinggi, baik yang berasal dari lingkungan sekitar atau media sosial. Tantangan ini seringkali berujung pada gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan juga burnout. Oleh karena itu, penting bagi Gen Z untuk memahami pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Mereka perlu belajar untuk mengenali tanda-tanda stres dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selain itu, praktik seperti meditasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengolah stres sehari-hari. Selain tantangan individual, Gen Z juga memiliki tanggung jawab kolektif terhadap isu-isu global, seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Generasi ini dianggap sebagai generasi yang peduli terhadap lingkungan dibandingkan dengan pendahulunya. Mereka sering terlibat dalam gerakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, seperti penggunaan energi terbarukan dan juga pengurangan limbah plastik. Namun, untuk membuat perubahan yang signifikan, mereka perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah dan juga sektor swasta, untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ini. Gen Z perlu mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga fokus pada pengembangan diri. Kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman seperti literasi digital dan juga kewirausahaan sangat diperlukan untuk mempersiapkan mereka di masa depan yang penuh ketidakpastian. Meski menghadapi tantangan yang kompleks, Gen Z masih memiliki peluang besar untuk sukses jika mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Penting bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan baru, membangun jaringan profesional, dan menjaga pola pikir yang terbuka terhadap berbagai peluang. Dengan langkah-langkah ini, Gen Z dapat menghadapi masalah masa depan dengan lebih optimis.